Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Puji syukur karena senantiasa kita menjalankan maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia sehingga kita masih dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat Muhammad. Amin. 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 Jamaah sekalian, pada malam hari ini saya sebagai pemandu acara akan mengajukan acara yang pertama, yaitu acara yang pertama pembukaan dari yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pemakmuran Masjid Al-Ikhlas, Bapak Dr. Sanatian, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan sambutan terlebih dahulu agar majelis kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis kita ini dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadratul kiram yang saya muliakan dan kita takzimi, guru kita, ustaz kita, Bapak Dr. Haji Abdul Malik Ghazali MA LC, yang saya hormati Bapak RT 17 dan 18 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak RT 18 Bapak Haji Irwan Tony Bagus. Belum selesai Irwan Bagus tuh kan salah. Mohon maaf Pak Haji RT Irwan Bagus SE. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan di dalam memimpin warganya dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semua hadir dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, meskipun enggak pas tanggal 27-nya di bulan Rajabnya, karena memang hampir pada mudik jamaahnya, dan alhamdulillah
pada malam hari ini dapat kumpul bersama sehingga kita dapat sama-sama mengambil hikmah daripada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebagai pengurus Masjid Al-Ikhlas mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada semua jamaah yang telah hadir memenuhi undangan kami. Semoga kedatangannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang berbahagia dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj, pengurus tidak terlalu banyak menyampaikan kata sambutan, hanya sekedar ucapan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesederhanaan, keterbatasan dan kekurangannya. Dan pada kesempatan ini pula pengurus ingin menyampaikan sedikit rencana program BKM tahun 2025, merencanakan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kita akan pertama memasang CCTV, direncanakan, kemudian kita akan memasang TV apa Pak? TV Tron, kemudian kita memasang teras supaya tidak terlalu terbuka dan tidak bias, sehingga kita bisa manfaatkan dalam pertemuan atau kegiatan-kegiatan kita manfaatkan. Itu rencana Pak. Kemudian memperbaiki, merenov kamar mandi, bukan kamar mandi, toilet kita, insya Allah itu semua. Dan yang kelima, sound system ya akan diusahakan untuk diperbaiki, dan satu mungkin ini akan menjadi apa ya, kalau ada persetujuan nanti dalam rapat insya Allah dalam waktu yang dekat, kita akan mencoba menggunakan dana infak yang ada di masjid bila ada warga jamaah kita yang opnam atau dirawat di rumah sakit. Kita akan mencoba, walaupun gak besar, ada tali kasih. Ini baru mencoba, kalaupun nanti disepakati dalam rapat. Mungkin itu rencana kita diobrolkan tadi dengan pengurus. Ya, sekedar tali kasih. Ya, mungkin kalau rawat inap di rumah sakit dengan biaya BPJS itu untuk yang sakit. Kalau yang nunggu 3 hari warawiri mungkin perlu transport. Mungkin itu sekedar tali kasih. Mudah-mudahan bisa terrealisasi sebagai peduli sosialnya dari pengurus. Masih rencana disetujui bersama. Kemudian kiranya itu, dan saya mohon maaf Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan surat ini rupanya untuk insya Allah kepengurusan ke depan akan lebih baik dan lebih maju, lebih kooperatif, sehingga organisasi kepengurusan bisa berjalan dengan baik. Karena keterbatasan saya, kekurangan saya dan kehilapan saya mohon maaf. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membacakan surat untuk jamaah dan pengurus sekalian. Bandar Lampung 31
Januari 25. Jadi saya ingat dengan SK dari KUA ditetapkan tanggal 31 Januari 2024. Berkaitan dengan itu, kepada yang terhormat Bapak Pengurus BKM Al-Ikhlas Perum Geria Blok F dan Blok G di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat bersama surat ini saya sampaikan kepada Bapak Pengurus BKM Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Perum Geria Blok F dan Blok G bahwa saya mengundurkan diri dari kepengurusan sebagai ketua terhitung sejak tanggal 1 bulan Februari tahun 2025 dikarenakan sesuatu dan lain hal. Demikian surat ini saya sampaikan dan diucapkan terima kasih. Hormat saya Hanafiah CC, Kepala KUA Sukarame, Penasehat dan Pembina BKM Al-Ikhlas Arsy. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Dr. Hanafiah atas sambutannya. Acara berikutnya itu sambutan dari Wali Kota Bandar Lampung yang akan dilakukan Bapak Ketua RT Haji Bagus Yasin. Kepada Bapak Haji Ron Bagus, kami persilakan. Saya. Aduh. Kapan lagi ya Pak Haji? Kapan lagi? Udah 60 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya agak gimana gitu. Tadi itu semangat mau sambutannya, cuman sambutan ketua tadi, waduh ya udah nggak usah, lanjutlah acara ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Lurah bahwa beliau di Sukarame ini ada 18 masjid. Jadi memang sebenarnya acara itu dia terima kasih kalau agak dimundur-mundurkan. Kalau tepat ya udah belah 10 dia. Nggak sanggup, akhirnya ya itulah diwakilkan kepada RT-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. kan semangatnya. Yang kami hormati Bapak Penceramah Ustadz Dr. Haji Abdul Malik Ghazali LCMA, para alim ulama, Ustadz dan Ustazah, pengurus Masjid Al-Ikhlas Geria Sukarame, para pemuka masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat serta izinnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan
untuk bersilaturahim dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah bertepatan tahun 2025 Masehi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang di dalamnya penuh kemuliaan. Sebagaimana tersebut dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa aqsallazi barakana haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah peristiwa yang mungkin di luar nalar alam pikiran manusia. Hal ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan kewajiban mendirikan salat 5 waktu. Salawat adalah salah satu cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui salat kita akan mendapatkan ketenangan. Dan bila dikerjakan dengan baik dan benar, akan melahirkan sikap yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bapak, Ibu yang kami hormati, pemerintah Kota Bandar Lampung hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan dan menciptakan kehidupan beragama yang baik dan benar. Untuk itu pemerintah Kota Bandar Lampung telah mewujudkan berbagai program seperti pemberian bantuan insentif bagi guru ngaji dan marbot. Nah, ini marbot ini harus penduduk setempat ke depan. Harus ada KTP di sini. Bisa kita usulkan. Pelaksanaan program umroh, alhamdulillah udah ada satu. Mudah-mudahan tahun depan RT. Bantuan rehab masjid dan musola. Bantuan kepada 895 musola di Kota Bandar Lampung. Bantuan hari-hari besar keagamaan di 839 masjid di Kota Bandar Lampung. Masing-masing mendapat bantuan sebesar 2 juta dari sebelumnya 1 juta. Program-program peningkatan keagamaan lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada Bapak, Ibu dan warga masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, kebersamaan serta keamanan
dan ketertiban di Kota Bandar Lampung, meningkatkan gotong royong dan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar rumah, tidak membuang sampah sembarangan agar hidup kita lebih sehat lagi. Mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Al-Ikhlas, Geria Sukarame, Kelurahan Sukarame, diselenggarakannya Isra Mi'raj tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan 2025 Masehi. Semoga melalui kegiatan ini kita senantiasa mendapat berkah di sisi Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung, 1 Februari 2025. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dueana. Terima kasih. Keren. Terima kasih kepada Wali Kota. Bapak Ketua RT Haji Iwan Bagus Itulah atas ada. kata-kata yang telah disampaikan. Calon wali kota. Terima kasih atas selanjutnya itu dosen peringatan Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Ghazali. Kepada beliau kami persilakan. Melihat catatan-catatan kayak orang mau kuliah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Faqala ta'ala fil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din atau kama qala Rasulullah SAW. Yang saya muliakan para alim ulama, para sesepuh warga Geria Sukarame, para aparat tentunya baik dari RT 018 dan 017. 17 ada belum? Ada ya? Ada. Ya, Pak Hambari gimana sih? Mewakili atau apa? Ya. Ya, mewakili lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, alhamdulillah, ini malam ketiga ya, bulan Sya'ban atau tanggal 3 ini. Karena kemarin Jumat malam Sabtu malam Jumat itu tanggal 1 tahu saya. Jumat malam Sabtu tanggal 2, malam ini tanggal 3. Berarti kalau hitung-hitung Ramadan itu kurang dari 27 hari lagi. Ya kalau nggak tanggal 1 tanggal 2. Ya. Mudah-mudahan kita berdoa bagaimana yang Nabi sampaikan, Allahumma barik lana fi sya'bana wa barikhna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah di bulan suci Ramadan. Karena mohon maaf, kita nggak tahu nih meskipun 27 hari nyampe enggak. Kalau kita kilas balik tahun lalu, ada beberapa orang yang udah nggak ketemu sekarang. Coba hitung absen. Blok F sama blok G itu udah berapa orang yang sudah
sudah sampai batasnya. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, tentunya salawat serta salam sejahtera senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah. Salam mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, tadi ini ada dua hal yang satu membuat saya sedih ya. Ya, pikir saya Pak Ketua tadi sambutan Isra Mi'raj aja, rupanya langsung pengunduran diri. Ya, mestinya dirampak kalau saran saya, tapi nggak apa-apa lah. Supaya kita juga menghormati beliau dan terima kasih atas pengabdian beliau selama setahun. Mudah-mudahan nanti ini mesti berlanjut terus siapapun. Ya, ini Masjid Geria ini bukan milik si A, bukan milik si B. Al-Ikhlas ini milik bersama. Pokoknya berjalan terus. Ya, insya Allah. Karena ini saksi kita nanti di akhir. Yang kedua, tadi kita dengarkan ya program-program yang disampaikan Pak Ketua. Ya, sekarang tapi sudah nggak ketua lagi ya. Ya. Calon. Ya, sudah selesai tadi kan. Semenjak dibacakan sudah tidak lagi katanya kan tadi. Jadi tadi Bu Wali Kota menyampaikan programnya. Tadi makanya saya mendengar Pak RT menyampaikan seperti mendengar WEPA gitu kan. Ya, karena mantap betul menyampaikannya itu. Tidak ragu-ragu gitu kan. Nah, termasuk disampaikan tadi itu ada pembangunan ya. Bisa nanti dibantu Pak RT supaya kita nanti merehab ini karena kamar mandi itu bisa lancar ya. Ya, biasanya kalau nggak salah 50 juta itu kalau ngajukan dulu. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, ini kita ngaji aja ya. Saya bukan ceramah. Ini saya sudah siapkan kerpean ya. Begini. Ini saya tadi nggak ada yang ngaji ya. Ya, bahkan MC aja lupa buka cara. Ya, saking sederhananya ini. Coba kalau kita perhatikan peristiwa Isra Mi'raj itu satu peristiwa atau dua peristiwa? Isra Mi'raj itu satu peristiwa atau dua peristiwa? Dua. Yang satu peristiwa Isra, nanti akan saya jelaskan secara tafsir. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Isra itu diabadikan di surat Al-Isra ayat 1. Cuma satu-satunya itu. Ini surat Makkiyah, jumlahnya 111 ayat. Ya, yang bicara Isra cuma satu ayat pertama kok. Selebihnya enggak bicara Bani Israil dan yang lain-lain. Ya. Yang kedua, Mi'raj itu di surat terpisah, di surat An-Najm dari ayat 1 sampai 18. Kok bisa? Iya. Pertama saya ingin sampaikan, Isra itu peristiwa bumi, ya. Sedangkan Mi'raj peristiwa langit. Cocok betul ketika dinyatakan peristiwa Isra di surat Al-Isra karena bicara peristiwa bumi. Apa yang disampaikan oleh Pak Albert itu ayatnya itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau bicara tentang dunia, bumi, maka yang berlaku adalah hukum bumi, kan gitu. Kemudian di surat An-Najm itu bicara Mi'raj. Karena Najm itu artinya bintang, berarti bicara langit. Maka dimensinya beda. Nah, yang ditolak oleh kafir Quraisy itu peristiwa Isra-nya atau Mi'rajnya atau dua-duanya? Mi'rajnya. Sejarah dulu yang ditolak itu Isra Mi'rajnya atau Isra-nya saja atau Mi'rajnya saja? Mi'raj enggak, salah Pak. Isra-nya yang ditolak. Kenapa ditolak oleh kafir Quraisy? Karena secara empirik enggak bisa diterima. Empiris bicara. Empiris. Kenapa empiris? Karena di dalam ayat itu Subhanalladzi asra bi'abdi lailan, yang maha suci yang telah memperjalankan di malam hari seorang hambanya di sebagian malam. Coba bayangkan. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Meskipun dalam riwayat di Sahih Bukhari, Sahih Muslim jelaskan Nabi ketika Isra bukan di Masjidil Haram, adanya di rumah Ummu Hani. Ummu Hani itu adalah sepupu Nabi, yaitu putri dari Abu Thalib. Kenapa orang Quraisy menolak? Karena secara empirik tidak mungkin perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa yang secara empiris saat itu ya, dilakukan minimal 40 malam perjalanan unta. 40 malam secara empirik. Iya kan? Kok diklaim dari sebagian malam. Dan Nabi ceritakan, aku di malam itu didatangi oleh dua orang, kemudian dibelah dadaku, ya kan? Itu hadis paling sering. Dibelah, dibersihkan hatinya dengan zam-zam sampai bersinar dan seterusnya, ditutup kembali, kemudian didatangi ada namanya hewan namanya buruk. Saya baru paham buruk itu dalam bahasa Arab artinya albar, kilat, kecepatan cahaya. Albar buruk, kata Nabi, ketika buruk itu yang bentuknya lebih kecil dari kuda di atas keledai, itu kalau sudah menggerakkan kakinya melesat. Dan saya lihat kecepatan cahaya itu kurang lebih 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjid Aqsa kurang lebih 1.500 km. Kira-kira butuh berapa waktu buruk itu sampai ke Masjidil Haram, Masjid Aqsa? Berapa? 1 detik sampai enggak? Kurang dari 1 detik. Kurang dari 1 detik. Dan sekarang tahun 2000 ada seorang sarjana asal Mesir di Amerika dapat hadiah Nobel namanya Profesor Ahmad Zuhair, menemukan menghitung bisa 1/1000.000 detik. Jadi bisa ngitung tuh lompatnya buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan teknologi femto namanya. Hitungannya 1/1000.000 detik. Kita bisa nggak hitung 1 juta dalam 1 detik? Ya, angka 1 juta, Pak Ustaz. Ngitung 100 1 detik bisa nggak coba? Dari 1 sampai 100. Susah. Apalagi udah tua. Maka ketika Nabi cerita nih, ya agak ilmiah, agak serius ya, nggak apa-apa ya. Ini kuliah sama aja kuliah. Ketika Nabi cerita, dikumpulkanlah kafir Quraisy, orang-orang Quraisy. Ya, kata Nabi, aku tadi malam saksikan, aku tadi malam ini berangkat dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa di sebagian malam. Kata orang kafir Quraisy, kok bisa? Kami nggak percaya. Maka sebagian sahabat ada yang menganggap Nabi itu udah nggak waras. Kenapa? Karena menolak hukum empiris tadi. Gak masuk akal, gak mungkin kami ke sana 40 malam. Ini engkau cerita sebagian malam, gak masuk akal. Akhirnya tampillah Abu Bakar sebagai penyelamat. Abu Bakar begini, ya Rasulullah, aku ini sudah pernah ke Baitul Maqdis, sudah pernah ke Masjid Aqsa. Disebut Masjid Aqsa, kata ulama ada 2. Pertama, jarak antara Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu 1.600 km jauh. Kedua, pembangunan Masjidil Aqsa itu setelah Masjidil Haram 40 tahun. Berarti lebih dulu Masjidil Haram. 40 tahun Masjidil Aqsa jauh. Tolong Nabi sampaikan ke kami yang hadir nih. Kalau engkau pernah ke sana, tolong jelasin tentang keadaan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Abu Bakar ingin menguatkan peristiwa Isra melalui data empiris. Tuh. Betul nggak? Maka akhirnya Nabi agak bingung juga gimana caranya untuk bisa menjelaskan, sedangkan peristiwanya kan malam, gak ada lampu kayak sekarang. Ada mohon ya Allah, tolong berikan karena saya petunjuk. Akhirnya Jibril diberitakan Allah, Jibril ambil miniatur, jadikan Masjid Aqsa itu di hadapan Muhammad seperti miniatur lengkap. Maka Nabi menjelaskan
terperinci. Ini Masjid Aqsa, letaknya di jalan